Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita membahas tentang kaidah dasar yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini merupakan kaidah dasar yang kedua dari kaidah-kaidah dasar sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Di dalam teori qawaid fiqhiyah atau dalam kajian fikih ada rumus seketika ada keraguan di dalam melakukan baik itu ibadah ataupun muamalah yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih dalam bentuk qawaid fiqhiyah. Sebelum kita berikan contoh dan dalil, kemudian klasifikasi qawaid fiqhiyah antara mansusah dengan mustanbatah, perlu kita batasi dahulu bahwa pengertian al-yakin atau keyakinan dalam konteks fikih itu tidak sama keyakinan dalam kajian akidah. Karena kajian dalam qawaid fiqhiyah atau fikih, keyakinan itu hanya bersifat praktek ibadah atau muamalah dan yang lain-lainnya. Sementara keyakinan dalam konteks akidah merupakan kajian tentang ilmu tauhid, baik bersifat tentang sifatullah atau yang lain-lainnya. Maka oleh sebab demikian bahwa kajian keyakinan dalam konteks fikih dengan konteks akidah itu berbeda. Adapun yang dimaksud dengan yakin dalam konteks fikih adalah makana sabitan bin nazar atau dalil, sesuatu yang diputuskan berdasarkan analisis dan dalil. Maka apa yang menjadi kesimpulan dari menganalisa dari suatu peristiwa hukum atau fikih, kemudian dijadikan itu sebagai landasan dalam memutuskan sebuah sikap seketika ada masalah hukum-hukum fikih, maka itulah yang disebut dengan yakin dalam konteks fikih. Makana sabitan bin nazar atau dalil, sesuatu yang diputuskan berdasarkan analisa kita ataupun berdasar kepada pemahaman dan telaah kepada dalil-dalil yang kita jadikan landasan hukum, kemudian diputuskan hukum, maka upaya yang didapati itulah yang disebut dengan yakin dalam konteks fikih. Jadi dalam konteks fikih itu lebih pada memakai teori aghlabiyatu zonniyah, dugaan yang terkuat. Apa yang menjadi dugaan terkuat bagi kita seketika mengambil sebuah keputusan hukum, maka itu disebut dengan sebuah keyakinan dalam konteks fikih. Sekarang kita masuk pada contoh dari qawaid fiqhiyah atau kaidah fikih al-yakin la yuzal bisyak. Sesuatu yang kita yakini tidak bisa dihilangkan dengan timbulnya keraguan. Adapun contoh-contohnya adalah satu, seseorang yang melakukan ibadah solat. Ketika dalam solat dia merasa ada sesuatu yang dia rasakan antara buang angin dengan tidak. Apakah yang akan kita jadikan sebagai keputusan untuk menentukan sikap atau keputusan hukum? Karena ini dalam pelaksanaan solat. Bila tidak ada indikator yang terkuat, maka dikembalikan kepada hukum asal dalam keadaan suci. Maka keraguan yang muncul seketika solat antara buang angin dengan tidak, seketika tidak ada indikator yang kuat, diputuskan adalah bahwa wuduknya tidak batal, bahwa buang angin itu hanya sebuah khayalan atau dugaan yang diprovokasi oleh syaitan. Maka oleh sebab demikian wuduknya masih dianggap tidak batal. Karena yang yakin itu adalah dia berwuduk
Sementara yang ragu itu yang bersifat mendatang adalah buang angin. Maka wuduknya masih tetap ada. Upaya dugaan kita yang bisa dijadikan sebagai dugaan terkuat, maka itulah teori fikih dalam mengambil sebuah hukum. Di luar itu, maka itu tidak kemampuan kita. Nahkum bizawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Apa yang kita putuskan hanya berdasarkan ukuran lahiriah yang bisa kita jadikan patokan. Apa yang di luar kemampuan kita, maka itu tidak menjadi tanggung jawab bagi kita seorang mukallaf secara hukum fikih. Contoh yang kedua adalah apabila pakaian kita terkena najis di bahagian salah satu sisi pakaian tersebut, seketika hendak membersihkannya kita lupa di posisi mana persisnya najis ini terkena pada pakaian. Maka kalau seandainya kita tidak tahu persis posisi mana pakaian itu terkena najis, maka hukum yang bisa diambil adalah bahwa pakaiannya harus dibersihkan atau disucikan dengan cara mencucinya. Apa sebabnya? Karena yang yakin adalah bahwa pakaian ini terkena najis, tetapi untuk dibersihkan bahagian tertentu yang terkena najis tadi, karena kita sudah lupa, maka otomatis pakaian ini diambil patokan hukum bahwa pakaian ini terkena najis. Maka karena tidak memungkinkan lagi posisi mana yang harus dibersihkan, maka pakaian ini secara hukum teori fikih harus dibersihkan semuanya. Contoh yang ketiga, bila mana terjadi pemilihan kepala daerah antara partai A dengan partai B, menurut hitungan angka-angka terlihat bahwa angka A memiliki suara terbanyak, tetapi partai B menggugat dengan alasan banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh partai A. Bila mana dia tidak mampu mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang bisa memperkuatkan atau adanya indikator yang bisa dipegang bahwa ini melakukan kecurangan, secara hukum fikih bahwa gugatannya tersebut tidak bisa membatalkan keputusan hukum bahwa ini merupakan partai yang menang dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Artinya yang bisa diyakini dalam hal ini adalah bahwa partai A adalah partai yang memenangkan pemilihan kepala daerah berdasarkan indikator suara terbanyak seketika ada penghitungan. Dikembalikan kepada hukum asal bahwa A adalah partai yang memenangkan pemilihan pilkada. Inilah 3 contoh yang berhubungan dengan qawaid fiqhiyah al-yakin la yuzalu bisyak, atau kaidah fikih dasar yang kedua yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Pada contoh berikutnya, seseorang yang solat kemudian dia lupa berapa rakaat yang sudah dia lakukan, antara 2 atau 3, atau apakah dia sudah melakukan solat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka hukum yang akan diambil secara hukum fikih adalah mengambil angka yang terendah. Jadi kalau orang ragu solatnya 1 rakaat atau 2, maka dikembalikan kepada 1 rakaat. Jika seseorang ragu solatnya antara 3 dengan 4, maka yang diambil secara hukum fikih adalah yang yakin dalam konteks ini adalah solatnya dilakukan dengan angka yang sedikit, yaitu 3. Adapun dalil atau sumber hukum yang dijadikan dasar dalam kaidah fikih ini adalah pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minun allazina amanu summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang yakin dengan Allah dan yakin dengan Rasul, kemudian dia tidak ragu. Maka dalam perspektif Al-Quran, kita sebagai orang mukmin itu harus mengambil sebuah kesimpulan yang tidak bisa meragukan. Ini yang disebut dengan dawabit fikihnya. Baik itu masalah akidah maupun masalah ibadah,
dan juga muamalah dan yang lain-lainnya. Kemudian dalam hadis Nabi juga diungkapkan, "Iza wajada ahadukum fi batnihi fa ashkala alaihi kharaja syai' am la fala yakhrujunna minal masjidi hatta yasma' sautan aw raihan." Apabila Anda seketika melakukan solat kemudian ragu apakah buang angin atau tidak, maka jangan keluar dari masjid atau mengulang wudu sampai dia menemukan indikator bahwa wudunya batal dalam bentuk mendengar suara atau mencium baunya. Secara dawabit fikih dalam hadis ini hanya berhubungan dengan toharo atau kesucian seseorang seketika melakukan solat. Tetapi dalam konteks jawami al-kalim, dalam konteks prinsip umum dalam hadis ini, bahwa sesuatu yang diragukan itu kalau tidak memiliki indikator yang kuat, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu wuduknya tidak batal. Artinya buang angin itu hanya bersifat mendatang atau keraguan yang bersifat insidental, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu bahwa wuduknya tidak batal. Kemudian pada hadis yang lain juga diungkapkan, "Iza sahah ahadukum fi salatihi falam yadri wahida shola amisnataini." Apabila seseorang lupa atau ragu atau munculnya dugaan-dugaan yang bersifat mendatang dan dia tidak tahu berapa solat yang dia lakukan, apakah 1 rakaat atau 2, maka diambil hukum dalam konteks ini ala wahida, dengan 1 rakaat. Karena dalam hadis ini diungkapkan antara 1 rakaat dengan 2 rakaat, maka diambil angka yang terkecil atau rakaat yang terkecil. Dalam hadis lain juga diungkapkan falam yadri salasan au arba'a rakaatin, antara 3 rakaat dan 4 rakaat. Falyakni ala salas. Inilah beberapa ayat dan hadis Nabi yang menjadi dasar hukum dalam membangun sebuah kaidah fikih al-yakin la yuzalu bisyak. Maka secara dawabit fikih, walaupun itu bersifat dalam bentuk ibadah atau dalam bentuk persoalan kesucian seseorang dalam melakukan ibadah solat, dan juga dalam bentuk akidah sebagaimana dalam ayat tadi, tetapi secara umum bahwa kita sebagai orang mukmin itu tidak boleh ragu, dan kalaupun itu terjadi maka dikembalikan kepada hukum asal sebelum dapat bukti atau indikator yang terkuat yang bisa merubah status hukum yang ada. Berdasarkan itu bisa menyimpulkan bahwa keraguan itu ada 2 bentuk. Pertama, dalam bentuk bilangan, jumlah-jumlah. Sebagaimana tadi jumlah rakaat solat, maka diambil hukum terkecil. Ada yang bersifat seperti asumsi atau indikator, tapi bukan angka-angka seperti bilangan. Sebagaimana tadi dalam melakukan solat antara buang angin atau tidak, maka diambil hukum asal. Sebelum ada indikator yang bisa merubah hukum atau merubah status hukum awal, maka dikembalikan kepada hukum asal. Maka seseorang setelah solat subuh dalam keadaan berwuduk, dia berangkat ke kantor. Setibanya di kantor ada keinginan untuk melakukan solat duha, tetapi dia ragu apakah wuduknya yang dia pakai tadi untuk solat subuh sudah batal atau belum. Bila mana tidak ada indikator atau bukti terkuat yang bisa dijadikan dasar batalnya wuduk, seseorang tersebut masih dikategorikan wuduknya tidak batal dan boleh dipakai untuk solat duha. Kemudian dalam contoh muamalah, seseorang yang membeli HP di salah satu counter atau toko penjualan HP, telah terjadi takabut timbang terima, kemudian HP ini dibawa pulang. Sesampainya di rumah, mungkin ada sesuatu yang tidak terlacak oleh pembeli tadi. Sampai di rumah ternyata ada HP ini ditemukan kekurangannya atau kerusakan. Maka dia kembali kepada toko HP menuntut ganti rugi. Penjual HP menolak bahwa
HP ini sudah terjual dalam kondisi baik, tidak memiliki kekurangan atau tidak ada cacatnya, maka antara komplain antara pembeli dengan penjual, yang dibenarkan adalah penjual. Apa sebabnya? Secara hukum asal yang bisa diambil patokan hukum, yang bisa dijadikan sebuah keyakinan bahwa muamalah apabila sudah terjadi, maka muamalah tersebut dianggap sudah sah. Apabila sudah terjadi timbang terima, maka jual beli dianggap sah. Artinya tidak memiliki cacat secara hukum. Maka oleh sebab demikian, bagi seseorang yang membeli sesuatu benda, itu dianjurkan sebelum timbang terima harus diteliti secara cermat. Secara aglabiyatul zoniyah, dugaan terkuat bahwa jual beli ini sudah sah secara hukum. Kemudian terakhir kita mencoba mengklasifikasikan apakah qawaid fiqhiyah ini adalah qawaid fiqhiyah mansusoh berdasarkan secara tekstual atau mustanbatoh secara kontekstual. Pada ayat di atas itu hanya berbicara tentang persoalan akidah. Kemudian pada hadis itu berbicara tentang kesucian seseorang atau wudhu seseorang ketika melakukan ibadah solat. Kemudian pada hadis yang kedua tadi tentang persoalan jumlah rakaat yang diragukan dalam solat. Jadi secara dawabit fiqhiyah dia berbicara tentang konteks tertentu, bukan dalam konteks syak atau ragu itu sendiri secara hakikinya, tetapi secara substansinya betul bahwa ayat dan hadis ini itu memang berbicara tentang persoalan keyakinan, tetapi pemahaman tentang keraguan atau syak dalam konteks ini dan tentang keyakinan itu melalui sebuah telaah terhadap ayat dan hadis Nabi sampai pada tingkat membangun sebuah qawaid fiqhiyah. Maka dengan telaahnya itulah merupakan istinbat, kajian pengolahan sampai pada menentukan sebuah qawaid fiqhiyah atau merumuskan sebuah redaksi qawaid fiqhiyah. Maka oleh sebab demikian ayat dan hadis ini secara implisit tidak menyebutkan persoalan yakin dengan sebuah keraguan, tetapi substansinya dengan cara pengolahan dan telaah yang mendalam sampai menemukan sebuah rumus menyangkut sebuah keyakinan dan keraguan. Maka oleh sebab demikian qawaid fiqhiyah ini dikategorikan kepada qawaid fiqhiyah mustanbato atau kontekstual melalui pendalaman terhadap ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja kajian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.